dancing with nobody. Sun in the sky, I feel like somebody closing my eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 28 Jakarta. Nama saya Abdul Malik Kausar, absen 1. Nama saya Dira Rahmawati Putri, absen 2. Nama saya Aisyah Naudira Wibisono, kelas 10 MIPA 2, absen nomor 3. Nama saya Taya Hanun Anggiaksa, kelas 11 MIPA 2, absen 8. Nama saya Bobi Kurniawan, absen 9. Nama saya Citara Izzati Makfira, absen 10, kelas 11 MIPA 2. Nama saya Bianca Devi, absen 11. Saya Kanai Bianca dari kelas 11 MIPA 2, absen 18. Nama saya Samuel Argi Wicaksono dari kelas 11 MIPA 2, absen 33. Nama saya Safana Jonatania, nomor absen 34. Nama saya Yasmin Himaya Asadilah, nomor absen 36. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti mahkota. Nama corona diberikan dikarenakan bentuk virus ini yang menyerupai mahkota. Sejarah mencatat, pertama kali virus corona ini ditemukan pada tahun 1960-an. Virus ini ditemukan pada ayam yang mengidap penyakit bronkitis infeksius dan 2 virus dari rongga hidung manusia yang teridentifikasi dari flu biasa, yang kemudian menjadi human coronavirus. Virus yang bisa kita kenal dengan COVID-19 ini berasal dari kota Wuhan, China, dan menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Gejala awal virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, batuk kering, dan demam. Setelah itu, gejala bisa semakin parah. Namun, secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk, yang ketiga sesak nafas. Menurut penelitian, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 muncul dalam rentang waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Apabila kalian merasakan gejala yang sudah disebutkan tadi, segera lakukan isolasi mandiri. Terutama apabila gejala tersebut muncul 2 minggu setelah kontak langsung dengan pasien COVID-19 atau berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 untuk pengarahan lebih lanjut. Apabila kalian merasa mempunyai kemungkinan terpapar virus corona, tapi nggak menunjukkan gejala apapun, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Kita cukup mengkarantina diri sendiri selama 14 hari. Pemerintah dari berbagai negara sudah melakukan berbagai usaha untuk mencegah penyebaran virus corona. Cina adalah negara pertama yang melakukan lockdown. Corona memang merebak pertama kalinya di negara ini, tepatnya di Wuhan, Provinsi Hubei. Pada 23 Februari, Wuhan di-lockdown. Kota-kota lain di luar Wuhan, bahkan Beijing dan Shanghai, menyusul sesudahnya. Tanpa tindakan tegas seperti yang dilakukan pemerintah Cina, pandemi virus corona di 11 negara Eropa dapat menginfeksi lebih dari 43 juta orang. Tapi, tindakan seperti lockdown, karantina, pembatasan pergerakan, dan juga social distancing mampu memperlambat laju pandemi. PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan atau yang biasa kita kenal dengan Kemenkes. Ini dibuat untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Kementerian Kesehatan itu menjelaskan, sekolah dan tempat kerja diliburkan, kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan sebagai berikut. 1. Pertahanan dan keamanan. 2. Ketertiban umum. 3. Kebutuhan pangan. 4. Bahan bakar minyak dan gas. 5. Pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi logistik, dan juga kebutuhan dasar lainnya. Kebijakan-kebijakan seperti tadi membawa dampak bagi lingkungan dan juga masyarakat. Harus diakui, angka penularan memang menurun, tapi dampak bagi sektor pariwisata dan kerugian ekonomi juga besar. Dampak pertama yaitu pada lingkungan alam.
Penerapan physical distancing yang mengharuskan seseorang berdiam diri di rumah ternyata banyak berpengaruh terhadap kondisi alam. Aktivitas ekonomi, transportasi yang dibatasi juga turut berdampak pada lingkungan. Kegiatan tersebut menyebabkan penurunan emisi karbon secara tiba-tiba. Langkah seperti social distancing bertujuan mengendalikan penyebaran virus corona, juga dengan harapan mengurangi korban jiwa. Tapi, semua perubahan ini juga menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada tahun ini di New York, tingkat polusi udara berkurang nyaris sebanyak 50%. Di Cina, tingkat emisi berkurang 25% di awal tahun ketika orang-orang diperintahkan untuk tinggal di rumah. Pabrik-pabrik tutup, dan penggunaan batu bara di 6 pembangkit listrik terbesar Cina merosot hingga 40%. Proporsi hari dengan kualitas udara baik naik 11,40% dibandingkan waktu yang sama pada tahun lalu di 337 kota di seluruh Cina, menurut Kementerian Ekologi dan Lingkungan. Di Eropa, pencitraan satelit menunjukkan emisi nitrogen dioksida memudar di atas Italia Utara. Fenomena yang sama juga terjadi di Spanyol dan Inggris. Penurunan gas emisi ini juga dipengaruhi oleh menurunnya laju transportasi. Seperti yang dikatakan Kimberly Nicholas, peneliti ilmu berkelanjutan di Lund University Swedia, bahwa langkah-langkah untuk menurunkan penyebaran virus seperti physical distancing dan mengurangi perjalanan yang tidak perlu dapat menurunkan kontribusi pada emisi gas di dunia, di mana transportasi berkontribusi sebesar 72% pada emisi gas rumah kaca. Dampak selanjutnya adalah pada lingkungan sosial. Pandemi global COVID-19 ini juga telah mengubah lingkungan sosial masyarakat. Adanya wabah ini juga membuat semua elemen bekerja sama untuk mengatasi virus corona. Di Indonesia sendiri, telah ada bantuan atau donasi yang banyak digerakkan mulai dari kalangan selebriti, pengusaha, hingga masyarakat umum. Dampak pengaruh virus corona terhadap kehidupan masyarakat sosial lainnya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya rasa kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di sekitaran kita atau orang yang baru kita kenal. Sebagai contoh, saat kita ingin membeli makanan, baik di warung yang berlabel maupun di kaki lima, pasti kita akan mencari tahu bersih atau tidak. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak? Adakah petugas atau pelayan yang mencuci tangan pada saat mengolah atau memproses makanan yang kita pesan atau tidak? Sehingga timbul keraguan. Situasi saat ini mengharuskan kita untuk menghindari berjabat tangan dan menjaga jarak kurang lebih 2 meter bila ingin berbicara dengan orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Dukungan atau gerakan physical distancing juga turut mengubah kebiasaan hidup masyarakat. Dengan menjaga jarak antar individu, kita dibentuk dengan kebiasaan untuk lebih menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri serta orang lain. Wabah ini juga mengubah pola pikir masyarakat untuk hidup lebih sehat. Nah, COVID-19 ini nggak cuma ngasih dampak terhadap lingkungan sosial sama alam aja, tapi juga mempengaruhi di bidang ekonomi. Ekonomi juga mendapatkan berbagai dampak dalam masa pandemi ini. Dampak dari pandemi COVID-19 ini membuat berbagai negara mengkombinasikan kebijakan penanganan dan stimulus ekonomi yang besar. Hal ini disebabkan eskalasi penyebarannya juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara global maupun juga di Indonesia. International Monetary Fund atau IMF juga menyatakan bahwa keuangan global dan ekonomi pada saat ini tengah mengalami krisis akibat coronavirus pandemic. Hal tersebut dikarenakan pendorong utama pergerakan perekonomian yaitu konsumsi rumah tangga belakangan ini terus melambat. Aktivitas perdagangan global akan melambat juga sebagai akibat dari menurunnya permintaan dan penawaran barang dan jasa dari China. IMF juga telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 dari 3,3% menjadi 3,1% sebagai dampak mewabahnya COVID-19. Bukan hanya pada sektor konsumsi rumah tangga saja, coronavirus juga menyerang pasar saham. Investor di berbagai dunia khawatir coronavirus akan menghancurkan pertumbuhan ekonomi. Dan tindakan pemerintah bahkan tidak sanggup untuk menghentikan penurunan tersebut. Investor khawatir penyebaran virus corona menghancurkan pertumbuhan ekonomi karena turunnya mayoritas harga saham. Di Amerika Serikat, telah tercapai rekor tertinggi dalam jumlah orang yang menjadi pengangguran. Selain itu, maskapai penerbangan juga membatasi perjalanan bisnis dan liburan sehingga pendapatan negara juga berkurang. Nah, selanjutnya konsumen juga melakukan penimbunan makanan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi beberapa golongan menengah ke bawah untuk memperoleh akses terhadap makanan.
Lalu, para investor juga khawatir penyebaran virus secara global ini semakin menghantam ekonomi global dan permintaan akan minyak. Dengan turunnya harga minyak, maka pendapatan negara penghasil minyak ini juga akan turun. Sedangkan di Indonesia, indeks harga saham gabungan turun hingga 24%, sementara kurs rupiah melemah hingga 5,41% dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, sebagai akibat dari keluarnya dana asing. Menurut Asian Development Bank atau ADB, sebanyak 38,5% surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing, lebih tinggi dari negara Asia lainnya. Jika terjadi aksi jual beli secara serentak, tentunya ini sangat beresiko tinggi terhadap krisis ekonomi di Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan dampak virus corona bagi perekonomian UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Dampak virus corona bagi perusahaan UMKM sendiri sangatlah nyata. Menurut BBC Indonesia, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ihsan Ingratubun mengungkapkan pendapatan usaha UMKM pupus karena wabah COVID-19, sehingga mereka kesulitan untuk membayar biaya-biaya dan gaji atau honor pekerja. Akibat dari COVID-19 mengakibatkan pupus habis pendapatan per hari, ujar Ihsan kepada BBC News Indonesia Senin 30 Maret 2020. Physical distancing yang dianjurkan pemerintah mengakibatkan masyarakat tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Salah satu aktivitas yang tidak dilakukan yaitu pergi berbelanja keluar rumah melalui perusahaan UMKM yang ada. Hal ini membuat UMKM sulit mengeluarkan biaya untuk keperluan yang ada. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Dan apabila mereka pulang kampung, kita tidak pernah tahu apakah mereka membawa virus ke kampungnya atau tidak. Selanjutnya, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi sektor pariwisata. Dampak bagi sektor pariwisata adalah dengan menurunnya jumlah turis lokal maupun mancanegara. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Wisnu Utama, pada tahun 2019 tercatat ada 16 juta wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Dan pada tahun 2020 diperkirakan hanya ada sekitar 5 juta wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah mengenai social distancing atau physical distancing yang menghimbau masyarakat agar tetap diam di rumah dan tidak bepergian untuk pergi berlibur. Selanjutnya, pandemi COVID-19 ini juga telah mempengaruhi proses produksi. Menjelang Ramadan, normalnya industri akan meningkatkan proses produksi mereka semaksimal mungkin. Namun, karena hadirnya pandemi ini, hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena langkanya bahan baku dan juga rendahnya minat masyarakat. Dilansir dari CNBC Indonesia, kalangan pengusaha menilai bahwa pandemi ini sudah banyak membawa dampak negatif bagi kegiatan perekonomian Indonesia. Pasalnya, pandemi ini telah mengganggu mata rantai produksi industri yang juga mengganggu perputaran bisnis. Tapi, para pengusaha harus tetap menjalankan kewajibannya. Karena hal ini, ada banyak karyawan yang akhirnya dirumahkan atau bahkan di PHK karena tidak memiliki dana yang cukup untuk memberikan mereka upah. Akibat pandemi ini, ada juga kemungkinan bahwa THR atau tunjangan hari raya tidak dapat diberikan oleh perusahaan, walaupun THR sudah diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003. Para kaum pekerja merasa keberatan dengan kebijakan ini karena mereka merasa bahwa THR dapat digunakan untuk meningkatkan daya beli pekerja. Karena adanya penurunan produksi industri, kegiatan ekspor dan impor di Indonesia juga mengalami penurunan yang drastis. Penurunan ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi, kira-kira kapan ya ekonomi Indonesia akan pulih? Menurut perkiraan, ada dua kemungkinan, yaitu secara cepat dan secara pelan. Nah, jika secara cepat, dilansir oleh CNBC, untuk wilayah Asia Pasifik, ekonomi akan pulih dengan sendirinya ketika wabah corona ini mereda. Hal ini terjadi karena sebetulnya melesunya ekonomi terjadi bukan karena krisis ekonomi itu sendiri, melainkan masalah kesehatan masyarakat. Nah, apabila virus corona menghilang, maka angka permintaan konsumen akan naik kembali. Naiknya angka permintaan konsumen diharapkan kembali menormalkan dampak virus corona terhadap perekonomian.
Dan yang kedua, secara pelan. Kira-kira bagaimana ya jika virus ini tidak segera menghilang? Dilansir dari World Economic Forum, konsultan McKinsey & Company menyampaikan bahwa pulihnya ekonomi secara global baru bisa dimulai dari kuartal ketiga tahun 2022 dan benar-benar pulih pada tahun 2023. Untuk Tiongkok, ekonomi akan kembali pulih di kuartal kedua 2021, Amerika pada kuartal pertama 2023, Eropa pada kuartal ketiga 2023, dan dunia secara global pada kuartal ketiga 2022. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai solusi dari dampak ekonomi yang terjadi saat ini. Pertama, untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan perputaran roda ekonomi, pemerintah ini dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung ada di bawah kendali pemerintah. Di antara lain itu ada taraf dasar listrik, BBM, maupun air bersih. Nah, penurunan tarif listrik dan BBM ini tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN maupun BUMD, mengingat harga minyak mentah itu sedang turun menjadi kisaran $20 US per barrel, diperkirakan yang masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global. Kedua, kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan, baik pekerja industri manufaktur, yaitu dengan penghapusan PPh 21 selama 6 bulan lamanya, ataupun pajak badan untuk industri manufaktur semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi itu tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, namun juga sektor-sektor lainnya. Nah, oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak, seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya kepada sektor-sektor yang terkena dampak paling parah seperti sektor pariwisata maupun sektor transportasi. Solusi selanjutnya bagi pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah adalah dengan menyediakan BLT atau bantuan langsung tunai yang dapat diutamakan bagi mereka yang mengalami penurunan pendapatan dan juga pemberhentian hubungan kerja. Solusi selanjutnya yaitu untuk OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Mereka dapat segera memberlakukan rescheduling dan refinancing terhadap utang-utang sektor swasta. Selain itu, Bank Indonesia dan OJK dapat diharapkan untuk segera melakukan kebijakan yang strategis terhadap tingginya suku bunga perbankan. Selanjutnya, membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru, seperti di sisi fiskal, opsi relaksasi batas maksimal defisit APBN, yaitu menaikkan batas maksimal defisit menjadi di atas 3% yang sesuai dengan Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara, tentu sangat diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian Indonesia. Kemudian, di tengah situasi seperti ini, industri pinjaman finansial berbasis teknologi atau fintech lending bisa jadi salah satu solusi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pendanaan tanpa perlu bertatap muka, sehingga bisa membantu perputaran roda perekonomian negara di saat-saat yang sulit seperti ini. No, things gon' change. No, there ain't stopping fate. All the good